Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menginjak ke rukun sholat yang ke-15. Kemarin sudah dibahas rukun sholat, yaitu tasyahud akhir dan duduk dalam tasyahud akhir. Sekarang yang ke-15. Yang ke-15 adalah al-khamisah asyara. Yang ke-15 as-salatu, membaca sholawat ala nabi, kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalam duduk tasyahud akhir. Nah, yang kelima yang termasuk bagian daripada rukun sholat, yaitu membaca sholawat kepada Nabi, di mana fihi, di dalam duduk tasyahud akhir. Ini yang menjadikan bagian daripada rukun sholat. Ini termasuk juga bagian rukun qauli. Nah, disebutnya rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Nah, ini yang kedua, rukun yang wajib diucapkan. Wal Imam Syafi'i wa aqallu sholati, paling sedikit Imam Syafi'i paling sedikit membaca sholawat kepada Nabi itu kepada keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi. Itu jadi paling sedikit membaca salat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Maka wajib sallallahu ala Muhammad, maka cukup ketika kita membaca sholawat dengan sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau ada orang sholat kemudian membaca sallallahu ala Muhammad, cukup, itu sah. Cukup di dalam rukun sholat, sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Rasulih. Nah, itu sudah mencukupi di dalam melaksanakan sholat, membaca sholawat. Jadi perlu diperhatikan bahwa membaca sholawat dengan bacaan tasyahud akhir itu dua rukun yang istiqlal, yang berbeda, yang masing-masing. Artinya membaca tasyahud, sholat membaca sholawat. Makanya dipisahkan rukun sholat yang ke-13 membaca tasyahud akhir, yang membaca sholawat termasuk rukun sholat yang ke-15, karena dua-duanya terpisah. Itu kedua-duanya terpisah, sehingga kalau terselang antara tasyahud dengan bacaan sholawat itu tidak menjadikan batal, atau tidak sah bacaan tasyahudnya dan baca sholawatnya. Kenapa? Karena dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Dua hal rukun sholat yang berbeda. Dari mana dasarnya bahwa adanya membaca sholawat kepada Nabi? Membaca sholawat kepada Nabi ayat di Ta'ala di dalam kitab di Anatul Qalibin juz pertama halaman 171, Syekh Abu Bakar Satu Ad-Dimyati, ulama yang wafat tahun 1310 Hijriah. Beliau memberikan penjelasan tentang rukun sholat membaca sholawat Nabi ayat di Ta'ala. Beliau, apa yang menjadi dasarnya kita membaca sholawat kepada Nabi? Ayat Ta'ala, karena adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat yang sudah kita baca ketika kita baca Maulid. Ayat perintah bersolawat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, maka bersolawat kalian alaihi, kepada kanjeng Nabi. Ini perintah solawat, dan solawat ini adalah perintah Allah yang istimewa. Apa istimewanya? Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika Allah perintahkan kita sholawat, Allah sendiri yang bersolawat terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusollu. Ya, maka Allah sendiri yang mencontoh ini keistimewaan daripada membaca sholawat, perintah dan sholawat. Nah, jadi mana perintah bahwa kita harus membaca sholawat? Yaitu sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perintah sholat. Jadi ketika ditanya kenapa kita selalu bersolawat, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersolawat karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Itu perintah solawat.
Di situ dasarnya kita kewajiban di mana ketika sholat kita membaca sholawat. Yang kedua, terus ini amal lil wujub. Amal kalau perintah wajib, cuma waqad ajma'al ulama, cuma setelah sepakat ulama dalam mazhab Syafi'i, sepakat ulama ala anha la tajibu fi ghairi shalah. Nah, sesungguhnya sholawat itu tidak wajib bersolawat di selain sholat. Jadi oleh karena itu kita dalam mazhab Imam Syafi'i kewajiban kita bersolawat itu tadi Anda sebutkan bahwa sepakat ulama bahwa kewajiban membaca sholawat itu hanya di dalam sholat, la tajib fi ghairi sholat, tidak wajib di luar sholat. Makanya kalau ditanya apakah membaca sholat wajib? Wajib. Kapan? Ketika kita dalam sholat. Kenapa? Karena itu bagian daripada rukun sholat. Kalau kita sholat tidak baca sholawat, maka tidak sah sholat kita. Makanya tadi perintah tidak wajib sholat di luar. Bagaimana di luar sholawat? Di luar sholat, di luar sholat hukumnya sunnah. Di dalam sholat hukumnya wajib, karena ini bagian daripada rukun sholat. Kita sholat tidak baca sholawat di dalam tasawuf akhir, hukumnya tidak sah sholatnya. Nah, kenapa? Karena bagian daripada rukun sholat. Yang kedua yang menjadi dasar bil akhbar sahihah, karena ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang adanya perintah membaca sholawat. Di sebagian di antaranya hadis itu amarallahu an nusalli 'alaika. Ada sebagian hadis dari Sahih sebagian hadisnya. Di antaranya di sini sebutkan telah diperintahkan Allah telah memerintahkan kepada kami musalli untuk bersolat alaihi kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, fa kaifa nusalli? Maka bagaimana aku bersolawat kepada engkau idza shalaina alaika, ketika kami bersolat kepada engkau fi sholati di dalam salat kami. Jadi diperintahkan kepada kami untuk bersolat kepada engkau wahai Rasulullah, fa kaifa nusalli alaika idza shalaina alaika fi sholatina. Lalu bagaimana kami bersolat kepada engkau wahai Muhammad ketika di dalam salat kami? Faqala, maka Nabi menjawab, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Kata Nabi, ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Ini yang menjadi dasar ketika kita menjadi rukun sholat wajib membaca sholawat. Banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang adanya bahwa di dalam sholat kita wajib untuk membaca sholawat. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup kita membaca sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Maka disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan kapan membaca sholat itu ba'dahu, kepada hukum kewajiban membaca sholawat itu ba'dahu ba'da tasawwufil akhiri. Hukum rukun sholat menjadi membaca sholawat itu adalah ba'dahu ba'da tasawwufil akhirin, yaitu ketika setelah kita tasawuf akhir. Mana tasawuf dia kemarin dari at-tahiyatu lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu tasawuf. Beres tasawuf baru disusul dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang cukup, yang wajibnya. Allahumma sholli ala Muhammad itu pada tasawuf. Bagaimana kalau sebelum membaca tasawuf akhir kita sholawat? Fala tujizu, maka tidak cukup qablahu membaca sholawat sebelum membaca tasawuf. Maka tidak cukup kita membaca sholat tasawuf di sana, kita langsung duduk sebelum baca at-tahiyat baca sholat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus dibaca film, baru kita baca at-tahiyatulillah. Tidak cukup, nggak sah dan tidak mencukupi. Tetap harus balikan lagi baca sholawatnya setelah tasawuf. Jadi membaca sholawat itu kapan membacanya? Ba'dahu ba'da tasawwufil akhirin, itu setelah tasawuf akhir. Maka membaca sholawat ini ada yang wajibnya, ada yang sunnah. Yang wajib yang mana? Wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad, atau ala, itu yang cukup. Itu paling sedikit minimal. Kalau kita curang Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah mencukupi rukun sholat. Jadi kalau kita sholat cepat, misalnya imam tarawih ingin cepat tahiyatnya, beres baca wa asyhadu Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, sah sholatnya. Jika kan sholat tarawih kita imam belajar, mau mungkin nanti imam bisa cepat gitu. Namun demikian bila alamin yang Allah kamu Allah menurut kali ke-5
mungkin bisa 20 rakaat setengah jam benar. Ayo sekalinya, kumaha sah salatna daun akal nama minimalnya baca salat Allahumma sholli ala Muhammad selesai. Itu assalamualaikum masa kali salat. Itu paling sedikit itu yang wajibnya. Wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad cukup segitu. Nah itu yang menjadikan hukumnya hukum membaca salat tersebut. Nah, hukum membaca ini hukumnya wajibnya itu membaca sholawat. Nah, terus di dalam membaca sholawat ini sama, membaca sholawat ini seperti membaca tasawuf. Nah, di dalam membaca sholawat itu hukumannya wasurutus sholati, syarat-syarat membaca sholawat kasuruti tasawudi, sama seperti syarat-syarat tasawuf. Kemarin kita membahas tasawuf ada 9 syarat dalam tasawuf. Di dalam membaca sholawat pun sama, ada kesamaan. Di antara contoh ketika kita baca sholawat, membaca tasawuf harus isma'un nafsihi, harus terdengar oleh telinga sendiri. Sama, kita membaca sholawat pun sama, harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Ketika kita membaca sholawat harus dengan bahasa Arab, sama. Ketika baca tasawuf harus baca tasawuf bahasa Arab. Baca sholawat pun sama, harus bil Arabiyah. Begitupun sama ketika kita tasawuf harus dalam posisi duduk, maka bahasa sholat pun sama, wajib harus dalam posisi duduk. Ketika kita baca tasawuf tidak boleh berbelok dada kita dari kiblat, sama ketika baca sholat pun kita tidak boleh dada kita berbelok dari kiblat. Ini semua syarat-syarat yang dilakukan di dalam tasawuf itu bersama syarat-syarat kewajiban seperti harus dilakukan di dalam membaca sholawat. Ya, jadi ketika ada orang baca tasawufnya diucapkan terdengar oleh telinganya, tapi ketika baca sholawatnya dia dalam hati, nggak sah sholatnya. Itu ya, itu masalah. Atau ketika baca tasawuf sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menghadap kiblat, ketika Allahumma sholli ala Muhammad berbelok Allahumma sholli ala Muhammad, dia belok ke sana, sholawatnya nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena syarat kewajiban baca sholawat sama seperti ketika dia baca tasawuf. Ya, ini kewajiban. Atau ketika kita baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadnya, ketika baca tasawuf akhirnya sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dia duduk, baca sholawatnya dia berdiri Allahumma sholli ala Muhammad, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena kewajibannya sama sebagaimana kewajiban membaca tasyahud akhir. Nah, itu yang kewajibannya. Jadi kewajiban paling sedikit mana? Satu, harus ada Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad tidak. Tidak sah bacaannya. Allahumma sholli ala Muhammad minimal. Yang kedua, syaratnya sama, harus terucap, harus terdengar oleh telinga sendiri, kemudian harus menghadap ke kiblat dadanya dengan bahasa Arab, harus dalam kondisi duduk. Itu semua yang wajib dilaksanakan ketika baca sholawat. Nah, kemudian ada yang sunnah, ada yang di dalam sholawat ada yang sunnah. Mana yang sunnah di dalam sholawat? Wa sunnah kita sabi akhirin, disunahkan di dalam disunahkan di dalam tasawuf akhir. Wakilah menurut satu pendapat hukumnya wajib. Mana sholatun ala ali, membaca sholat kepada keluarga Nabi. Jadi membaca sholat kepada keluarga Nabi hukumnya sunnah. Jadi wa ala ali, nggak pakai wa ala ali sini, nggak wa ala ali sini, hukumnya tetap sah sholatnya. Yang wajibnya cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Membaca wa ala ali hukumnya sunnah. Hukumnya menjadi sunnah, bukan pendapat. Tapi wakilah ada satu pendapat hukumnya wajib membaca sholat kepada wa ala ali. Wa huwa ala qaulil qadim. Kalau di Imam radhiyallahu itu qaul qadim daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ada dua qaul, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Qaul jadid ketika Imam Syafi'i Irak, qaul jadid ketika Muslim Mesir. Nah, itu pendapat daripada Imam Syafi'i qaul qadim. Jadi menurut daripada Allahumma sholli ala Muhammad, dari mana istidlalnya dalam hadis yang pertama yang tadi qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Itu. Nah, dari itu perintah tetap diterapkan kepada wajibnya membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Itu. Nah, jadi ada dua pendapat. Ada yang menyebutkan membaca wa ala ali itu hukumnya wajib, yaitu kalau tadi di Imam Syafi'i. Ada yang menyebutkan hukumnya tidak wajib, itu kalau jadi dari Syafi'i. Nah, yang paling utama yang utama yang kalau terkuat
yaitu pendapat daripada tidak wajib hukumnya menjadi sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Jadi sekali lagi hukum membaca wa ala ali keluarga Nabi hukumnya sunnah di dalam kitab tasawuf akhir. Yang wajibnya cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Membaca wali hukumnya sunnah. Itu pendapat dari mana? Qaul qadim berdasarkan kepada hadis Nabi yang tadi. Jadi hadis Nabi yang sahih tadi kemana? Bahwa kami diperintahkan membaca sholawat. Bagaimana kami berseru kepada umumnya wahai Rasulullah ketika sholat? Jawab Nabi, "Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali." Wa ali. Nah, itu yang menjadi dasar. Batu wa ali itu menjadi wajib juga dibaca. Tapi bagi kalau jadi hukumnya tidak menjadi wajib. Jadi wa ala ali hukumnya sunnah. Membaca wa ala ali hukumnya sunnah. Maka hukumnya hasil aqallu sholat itu bagaimana membaca sholawat? Maka hasil hukumnya membaca sholawat itu cukup dengan ala ali bi ziyadah alihi. Aqallu sholawat. Jadi kalau membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi hukumnya sunnah, dapat pada perintah sunnahnya. Itu hukumnya dapat melaksanakan perintah sunnahnya. Jadi kalau ada orang ingin dapat pahala sunnah membaca wa ala ali, cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Itu juga hukumnya sudah dapat sunnah. Itu ya. Paling sedikit fa yasuru aqallu sholati ala ali bi ziyadati wa alihi. Maka aqallu sholawati hasil minimal sunnah membaca sholawat itu kepada keluarga Nabi dengan cukup membaca dan menambahkan wa alihi disertai paling sedikit minimal sholawat gitu ya. La fil awali. Nah, yang kedua tidak terus wa yusanu, dan yang kedua terus yang sunnah lagi mana? Wa yusanu akmaluha kita sudah akhirin, dan yang paling sempurna di dalam tasawuf itu di dalam tasawuf akhir mana? Wa huwa Allahumma sholli ala Muhammad, itu sholawat Ibrahimiyah paling sempurna disebutkan di dalam kitab Sifat itu saja wa akmaluha as-sholatu Ibrahimiyah wa huwa afdhalus siyari. Jadi paling bentuk redaksi sholawat Nabi yang paling sempurna dibaca ketika sholat atau adalah sholat Ibrahimiyah. Mana sholat Ibrahimiyah yang kita kenal, yang kita biasa baca? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu adalah kalimat sholawat yang sempurna. Tidak seperti itu pun tetap sah sholatnya, sempurnanya baca sholawat Ibrahimiyah yang tadi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang menjadikan sunnah yang menjadikan kesempurnaan di dalam sholawat. Jadi kalaupun baca Allahumma sholli ala Muhammad sekali lagi sah, hanya menyebutkan Ibrahimiyah seperti yang biasa kita baca setiap sholat, itu sholawat yang sempurnanya seperti itu. Nah, kemudian di mana terus disunahkan lagi di dalam yang dua afdalu, dan keutamaannya di kesempurnaan dalam sholawat apa? Wa afdalu di dalam kemudian ya disunahkan wal akmalu ayyatiyah bilang disiada. Yang lebih sempurna lagi dalam membaca sholat apa? Bilang ayatnya bilang disiada, membaca sholat itu dengan membaca lafaz siada. Siada itu lafaz sayyidina. Jadi kalau tadi Allahumma sholli ala Muhammad, tambah lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kaki lafaz siada itu kesempurnaan di dalam membaca sholawat. Ketika kita baca sholawat ketika sholat, akmalnya atau di luar sholat, sempurnanya ayat yang bilang di siada, baca mendengar kalimat siada. Siada itu pakai sayyidina, tambahan pakai sayyidina. Jangan ala Muhammad pakai sayyidina, baca. Kenapa? Li'anna fihi suluk, li'anna fihi sulukal adab. Karena di dalam baca sayyidina ada suluk adab. Kenapa? Sulukul adab, yaitu menerapkan adab tata krama. Jadi kalau kita pakai sayyidina itu sulukul adab. Sulukul adab menerapkan adab tata krama sopan santun kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak membaca tidak mengajarkan pakai sayyidina, betul, Rasul tidak membaca sayyidina. Dalam hadis di dalam hadis Nabi, sebagaimana di dalam hadis sahabat disebutkan, kharaja alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat,
keluaran Nabi kepada kami, datang Nabi kepada Fakulna, kemudian kami bertanya kepada Fakulna, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, qad arafnaka kaifa nusallimu alaika. Kami telah mengetahui ya Rasulullah bagaimana kami mengucapkan salam kepada Engkau ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana kami bersolat kepadamu ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, apa kata Nabi? Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhir sampai akhir. Kata Nabi, ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai dengan seterusnya. Nabi tidak membaca sayyidina dalam perintah ini. Jadi Nabi tidak mengajarkan Allahumma shalli ala sayyidina, cukup Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa pakai sayyidina. Terus kenapa kita harus pakai sayyidina? Makanya tadi ketika sholat tidak pakai sayyidina, cukup sah sholatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Nabi dalam ajaran tidak pakai sayyidina. Terus kesempurnaan kita pakai lafaz sayyidina ketika membaca sholawat, termasuk di dalam sholat. Kenapa? Sulukul adab, menerapkan adab tata krama kepada Rasulullah. Kenapa adabnya? Rasulullah itu pemimpin kita, sayyidina itu kan pemimpin kita semua. Gusti kita sadaya, pemimpin kita. Jadi kalau kita nyebut Allahumma sholli ala Muhammad